Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah, sekalipun itu dilaksanakan dalam bentuk live stream, tetapi tidak mengurangi semangat jiwa hati kita untuk datang menyembah, memuji nama Tuhan. Karena itu saat ini saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam ibadah. Mari kita ambil saat teduh sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk berdiri. Kita nyanyikan satu pujian Nabi Rohani 6 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita habiskan ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, mari kita responi firman ini dengan pujian, aku mau hidup bagimu.
memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikianlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan dari Markus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Tuhan, maka pada saat ini saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Kita datang mengaku dosa kita. Kita awali pengakuan dosa dengan pujian lebih dekat kepada-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam doa berdosa secara iman. Katakan dengan sejujurnya di hadapan Tuhan setiap persoalan dan pergumulan yang saudara alami selama ini. Imani bahwa Tuhan selalu mendengarkan setiap jeritan anak-anaknya. Dia datang dengan hati yang jujur. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang sujud di bawah salib-Mu, membuka hati kami untuk dijamah dirawat oleh Tuhan. Karena kami sadar Tuhan
kami lemah, kami rapuh, kami bagaikan bejana tanah liat yang terlalu gampang diombang-ambingkan dengan dunia ini karena dosa-dosa kami. Maka pada saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh penyesalan kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan agar Tuhan mengangkat segala beban-beban yang ada dalam hati kami, mengangkat segala akar-akar dosa yang sering menyeret kami jauh dari Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami boleh merasakan bahwa Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib karena cinta, karena kasih-Mu yang sesungguhnya kami layak dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau harus berkorban karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang boleh berlaku bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ini dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 dan 16. Pada saudara-saudara, kita sambut, kita responi berita anugerah itu dengan satu pujian hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita hari ini dikutip dari Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar, menghayati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian ke dalam hati Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sungguh bersyukur, berterima kasih saat ini Tuhan, karena di tengah-tengah krisis dunia karena COVID-19, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menghayati kebenaran firman Tuhan, menghayati kasih Tuhan. Sekalipun itu kami berada di rumah masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat iman percaya kami untuk berjumpa Tuhan di dalam persekutuan kami saat ini. Karena itu Tuhan berotoritaslah di atas kami, di atas saudara-saudara kami yang ada di rumah, di atas saudara-saudara kami yang ada di tempat lain hari ini, yang menghayati akan ibadat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah firman itu berbicara bagi kami. Kami renungkan dan kami aplikasikan itu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami akan menjadi pelaku. Kami akan menjadi duta-duta firman itu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang sering menggoda kami untuk menjauhkan diri dari firman. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam ibadah pagi ini, firman Tuhan akan mendasari seluruh persekutuan kita, dikutip dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Saya akan bacakan dari ayat 13 sampai ayat 27. Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di
di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat, mereka melihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab para nabi. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari bacaan firman Tuhan hari ini, perjalanan yang mengubah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali khotbah saya mengajukan 2 pertanyaan. Sudah berapa lama saudara menjadi pengikut Kristus? Yang kedua, apakah saudara-saudara sudah sungguh mengenal Tuhan Yesus? Saudara renungkan 2 pertanyaan itu dengan jujur dan jawablah pertanyaan itu dalam hati saudara masing-masing.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sementara saudara merenungkannya, saya ingin katakan kepada saudara bahwa ada banyak orang yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tahu banyak tentang Yesus, berbicara banyak tentang Yesus, bersaksi banyak tentang Yesus, mencintai Yesus, berada begitu dekat dengan Yesus, tetapi tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah makna pertanyaan saya tadi. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus itu baik. Mencintai Yesus, tahu banyak tentang Yesus, bersaksi banyak tentang Yesus, itu luar biasa. Tetapi ternyata semuanya itu belum tidak cukup disebut pengikut Yesus yang setia. Banyak berbicara Yesus, banyak ikut persekutuan, banyak ke gereja, bukan jaminan bahwa kita kelak menjadi pengikut Yesus yang setia sebelum kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Perjumpaan secara pribadi tidak perlu secara fisik, tetapi berjumpa Yesus di dalam iman percaya kita. Artinya apa? Artinya mengalami kasih karunia Yesus yang mengubah hidup kita menjadi baru. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam salah satu suratnya 2 Korintus 15 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada dalam Kristus artinya hidup dalam Kristus, mengalami Kristus. Jadi jika kita ingin mengalami Yesus, tinggalkan manusia lamamu dan pandang Yesus, percaya Yesus. Itulah yang disebut lahir baru. Inilah yang disebut mengalami dan mengenal Yesus. Pengalaman inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika hatinya berkobar-kobar untuk membunuh pengikut Yesus. Lalu Tuhan jamah di Damsyik. Tuhan mengubah, membutakan matanya. Sejak pengalaman itulah, perjumpaan Yesus itulah yang telah membuat dia menjadi manusia baru. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dua murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Kleopas dan temannya. Mereka ini memiliki pengalaman yang sangat baik tentang Yesus. Mereka sangat mencintai Yesus. Mereka banyak berbicara tentang Yesus. Bahkan mereka berjalan bersama Yesus. Intinya, mereka sangat dekat dengan Yesus. Tapi dalam perjalanan mereka ke Emmaus itu dikatakan dalam ayat
yang ke-15 dan ke-16 ini. Saya ulangi lagi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka dekat dengan Yesus, banyak berbicara tentang Yesus, tetapi dalam perjalanan itu ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang hadir berjalan dengan mereka. Apakah sesuatu itu? Sesuatu yang menghalangi mata mereka begitu seriuskah? Begitu pentingkah? Sampai Kleopas, orang yang paling dekat dengan Yesus itu tidak mengenal orang yang paling dia kasihi. Sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Yesus karena pada saat itu hari sudah sore sehingga sudah salib-salib melihat wajah orang. Bahwa Yesus yang menjumpai mereka adalah Yesus yang berbeda saat belum disalibkan. Sebelum Ia bangkit sampai Maria pun tidak mengenal Dia di kuburan. Saudara, semua pandangan itu tidak salah, itu baik dan sah. Tetapi sesungguhnya yang menghalangi mata mereka bukanlah faktor dari luar tadi. Bukan karena menampakkan Yesus yang baru, bukan karena hari sudah sore. Tetapi yang paling membuat mata mereka tidak melihat adalah dari dalam diri sendiri. Apa itu? Hidup mereka dibungkus dengan penderitaan, kedukaan, dan ketakutan. Dan dua murid Yesus itu memang betul-betul sedang bersedih saat itu. Jadi bukan faktor dari luar, tetapi dalam diri mereka sendiri ada penderitaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Coba perhatikan dalam ayat 17b dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muram artinya sedih. Memang saat itu mereka sedih. Mereka menderita. Hati mereka hancur. Hati mereka gelap. Karena apa? Karena ternyata mimpi mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang akan mengubah dunia, semua mimpi mereka itu hancur lebur. Guru terkasih mereka telah mati. Teman seperjalanan yang membuka masa depan yang cerah telah hilang. Dan dalam benak mereka juga saat itu mungkin juga akan dikejar-kejar oleh imam-imam kepala sebagai murid-murid yang setia. Itulah suasana hati dan jiwa mereka, sedih, takut. Jadi sekali lagi saudara, bahwa faktor utama yang membuat mereka tidak melihat Yesus adalah kesedihan dan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perjalanan dan pengalaman dua orang murid ke Emmaus itu sesungguhnya juga menggambarkan perjalanan batin atau kerohanian kita dalam mengenal Yesus Sang Mesias. Bagaimana selama ini kita berpandangan tentang Yesus? Apakah pemahaman kita tentang Dia selama ini
Kita kecewa karena mengalami kegagalan. Kita kecewa karena keinginan kita tidak terwujud. Kita kecewa karena doa kita tidak terkabul. Kita kecewa karena apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena yang paling sering menghalangi mata rohani kita melihat dan merasakan kuasa Yesus adalah ini. Kita terfokus pada penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Kita tidak fokus dan peka pada Yesus Sang Juru Selamat yang akan memberikan jalan keluar dari setiap penderitaan kita. Itulah yang menghalangi kita mengalami Yesus, saudara. Kita lebih fokus pada setiap persoalan penderitaan, kekhawatiran. Kita tidak peka akan Yesus, bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya di Danau Galilea. Ketika badai menghantam perahu mereka, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Hidup mereka dibungkus dengan ketakutan, kekhawatiran. Mereka tidak peka bahwa di dalam perahu itu ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, ada Yesus. Ia berdiri setiap penderitaan kita. Pengalaman inilah yang dirasakan oleh Daud, sehingga dia katakan dalam salah satu mazmurnya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang memukti wajah. Mazmur 34:19. Saudara, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat dengan murid-murid. Tuhan itu dekat dengan saudara dan saya. Karena itu pekalah ketika Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kerelaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kebangkitan Kristus telah mengubah para murid dari dikuasai kematian, duka-cita, keputusasaan, dan ketiadaan pengharapan menjadi kehidupan yang dibaharui. Nah, relevansinya bagi kita saat ini, saudara, spiritualitas perjalanan Emmaus mengajak kita untuk merenungkan, menyadari kasih dan penyertaan Kristus dalam setiap langkah hidup kita dan perjuangan hidup kita. Seberapapun dalamnya kesedihan, penderitaan, ketakutan hati yang kita alami, saudara, ingat, ada Yesus di sampingmu. Ada Yesus berjalan bersama kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Spiritualitas jalan Emmaus
juga telah membuka mata iman percaya kami untuk selalu berkah akan Yesus dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami sering seperti Kleopas. Mereka tidak berkah akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, bila melalui firman hari ini kami diubah, perjumpaan Kleopas dengan Yesus di jalan Emmaus telah merubah mereka. Biarlah perjumpaan pribadi kami dengan Yesus pula dalam iman kami juga akan mengubah hidup kami menjadi baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan yang ada di rumah, saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan saudara-saudara kita di segala abad dan tempat kita ikrarkan, kita imani pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih hari ini Tuhan, karena di tengah-tengah krisis dunia karena COVID-19, sudah beberapa minggu kami harus melakukan ibadah secara live dari gereja ke rumah jemaat. Dan biarlah itu tidak mengurangi semangat jiwa penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaat kami yang ada di rumah maupun di tempat lain saat ini sedang mengikuti ibadah ini, terus diberkati Tuhan seperti Tuhan memberkati kami di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tadi telah mengajarkan kami semua belajar dari Kleopas, bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu juga membuka mata iman kami bahwa yang paling sering menghalangi mata iman kami, rohani kami berjumpa Tuhan, adalah karena hidup kami dibingkai dengan ketakutan dan penderitaan. Kami lebih sering fokus pada persoalan, pada penderitaan, ketimbang fokus pada Yesus yang ada di samping kami. Biarlah firman itu memberi kekuatan bagi kami semua, karena mungkin selama ini sudah sekian puluh tahun kami mengenal
Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang bertugas dalam ibadah live streaming ini. Baik Hamba dari mimbar ini, pemain musik, proklamator di multimedia. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah pelayanan mereka hari ini benar-benar menjadi berkat bagi jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan mereka, biarlah mereka selalu pegang bahwa Yesus hadir di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan hidup mereka. Berkati mereka Tuhan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, apapun yang mereka lakukan. Biarlah kuasa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami doakan Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin saat ini sedang dalam penderitaan karena sakit. Kami sehati dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penderitaan mereka dan Tuhan pulihkan. Kami doakan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mengalami persoalan di tempat pekerjaan karena krisis dunia ini. Mungkin mereka akan menghadapi PHK, mungkin akan menghadapi pengurangan tenaga kerja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau begitu terjadi, biarlah Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan juga memberikan kesabaran semua sehingga mereka tidak jenuh untuk mengikuti pelajaran secara online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi bangsa kami yang terus bergulat dengan pergumulan pandemi COVID-19 ini yang masih terus menghantui bangsa kami. Segala upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, mulai dari social distancing, pembatasan berskala besar sudah dilakukan beberapa daerah, tujuannya hanya untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Tapi kami percaya di atas semuanya itu, kami punya Tuhan yang dapat menghentikan sebuah virus ini. Upaya manusia boleh dilakukan, tetapi Tuhan lebih berotoritas. Karena itu Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, sehingga mereka tidak pernah jenuh untuk terus mengupayakan segala upaya bagi bangsa kami. Krisis ekonomi, krisis politik akan menanti bangsa kami pasca COVID ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam semua ini. Kami doakan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saat ini juga harus menjalani puasa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka harus ibadah di rumah juga. Biarlah Tuhan berikan kesabaran bagi mereka sehingga mereka menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kami doakan Tuhan untuk langkah pemerintah itu tidak mengizinkan ada mudik. Biarlah itu juga tidak menimbulkan keresahan, tetapi masyarakat kami menyadari betapa pentingnya tidak kemana-mana dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan kami, bangsa kami ke dalam tangan Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan.
syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama, baik yang ada di rumah, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan untuk memberikan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saudara, mari kita kumpulkan persembahan kita iringi dengan satu pujian bagi Yesus semuanya. Terima kasih Tuhan, kami saat ini telah memberikan yang terbaik berapapun jumlahnya itu Tuhan. Tetapi semua persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat kami, sehingga mereka selalu mensyukuri akan kasih anugerah Tuhan dalam hidup mereka melalui persembahan yang mereka berikan. Berkati Tuhan apa yang telah kami berikan ini, biarlah benda mati ini sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan, untuk kelebaran akan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Dan saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan pujian pengutusan, ikut Engkau saja Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah ibadah kita